Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita atas semua limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dikumpulkan dalam satu kegiatan untuk sama-sama kita membangkitkan semangat kita untuk memberi kepedulian yang lebih terhadap kaum muslimin al-mustad'afin, para kaum muslimin yang hari ini kita saksikan bersama di Gaza, Palestina, menunjukkan posisi kita lemah. Kondisi Gaza hari ini adalah merupakan barometer keimanan kita. Bukan karena bangsa Zionis yang kuat, bukan karena Yahudi mereka kuat, melainkan kita adalah umat yang lemah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka sejarah tentang bagaimana sejarah umat ini, kita akan dapati ada masa yang begitu terang benderang, ada masa kaum muslimin gelap gulita. Bahkan kalau kita lihat Al-Quds, kalau kita buka sejarah dari semenjak sebelum Masehi, itu adalah menjadi kota rebutan. Pernah direbut oleh Persia, pernah direbut kembali oleh Romawi. Bahkan ketika Yerusalem, Palestina dikuasai oleh dikuasai oleh Persia, Rasulullah SAW sudah mengabarkan suatu saat nanti Persia akan dikalahkan oleh Romawi, yang akhirnya Al-Quds menjadi bawahan atau dikuasai oleh Romawi. Lalu kita saksikan sejarah ketika kaum muslimin mereka bersenyawa dengan Islam, mereka kembali kepada Al-Quran, kekuatan Islam tumbuh. Kita lihat pada generasi Umar bin Khattab, Palestina yang dikuasai oleh Romawi Bizantium waktu itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan kita lihat bagaimana ketika kaum muslimin di masa para Khulafaur Rasyidin lalu berganti masa pada masa dinasti Umayyah Abbasiyah, bahkan di akhir dinasti Abbasiyah, ketika kaum muslimin mereka sudah kembali kepada kenistaan, jauh dari agama, kita bisa lihat ketika jatuhnya khilafah Abbasiyah yang ditandai dengan dikuasainya Baghdad pada waktu itu jatuh di tangan para Salibis. Kita bisa melihat bagaimana Andalusia, kaum muslimin yang sudah lama menempati. Kita melihat dalam sejarah ketika kaum muslimin bahkan bangsa Yahudi diusir oleh Raja Ferdinand dan Isabel pada waktu itu. Bahkan kaum muslimin yang tersisa ketika mereka dijanjikan untuk keluar dari Andalus, mereka dijanjikan untuk menaiki kapal-kapal yang disiapkan oleh kaum Salibis. Ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah dan takut, mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Seketika kapal-kapal itu dibakar, kaum muslimin dibantai ribuan pada waktu itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sejarah ketika Yerusalem, Palestina dikuasai oleh pasukan Salibis. Pada suatu masa disebutkan, bahkan penulis Karen Armstrong, dia menulis dalam buku Perang Suci, menyebutkan ada satu masa ketika kaum muslimin di beberapa kota di Syam waktu itu, bisa dibayangkan dalam satu minggu, data terkecil disebutkan ada 40.000 kaum muslimin dibantai oleh mereka. Jumlah yang terlalu besar.
Bahkan kalau kita banding dengan peperangan hari ini yang modern, dengan senjata, dengan pesawat tempur, dengan bom, angka 40.000 dalam satu pekan, angka yang terlalu besar. Bisa dibayangkan bagaimana lemahnya kaum muslimin pada waktu itu. Untuk berdiri saja mereka tidak mampu. Bisa kita bayangkan waktu itu yang digunakan adalah pedang dan tombak. Dalam satu pekan 7 hari, data terkecil disebutkan ada 40.000. Bahkan Syekh Ali Muhammad As-Soladi menyebutkan di antara 40.000 sampai 70.000 kaum muslimin dibantai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempelajari kenapa sampai terjadi hari ini. Ketika hari ini Gaza dinista, Palestina di Gaza, adalah bukan karena kaum Zionis mereka kuat, adalah justru kita yang lemah. Ada pelajaran menarik hari ini yang patut kita jadikan renungan kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hari ini dari berita-berita yang ada, saya membaca beberapa artikel dan tulisan, sebenarnya mereka Zionis adalah bangsa yang lemah. Bahkan Al-Quran sudah menggambarkan mereka, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kaum kufar, kaum Zionis sebenarnya adalah mereka umat yang lemah. Tidaklah mereka memerangi kalian secara bersama-sama, melainkan ketika mereka melawan kita, Al-Quran membayangkan tidaklah mereka menyerang kita kecuali mereka berada di tempat-tempat yang terlindungi. Tidaklah mereka menyerang kita kecuali di balik-balik tembok yang kokoh. Kita menyangka mereka kuat. Kita menyangka mereka bersatu. Allah sudah menyebutkan wa qulubuhum syatta, sebenarnya hati mereka tercerai-berai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka yang kuat, tapi kita yang lemah. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan kita semuanya bahwasanya kita adalah kuat, adalah umat yang kuat. Ketika hari ini kita kalah, kita hanya menyaksikan, hanya bersedih. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang standar kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Anfal ayat 65, tolong dikoreksi. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada 20 orang dari kalian punya kualitas sabar, punya kekuatan yang sabar, yaghlibu mi'atain, pasti akan mengalahkan 200 dari musuh. Bahkan di ayat di berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan standar kekuatan kita. Akan tetapi Allah sebutkan kalau ada di antara kalian 1000 orang bisa mengalahkan 2000. Itulah standar minimal kita, 1:2. Ketika generasi pertama, kita lihat bagaimana kaum muslimin yang bukan apa-apa bisa menguasai daratan Eropa. Kita bisa membuka lembaran sejarah bagaimana ketika mulai dari Umayyah, Abbasiyah, dilanjutkan dengan Kesultanan Saljuk, kaum muslimin umat Islam sudah terbentang dari barat Maroko, Maghrib sampai Turkmenistan. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Saya ingin menyampaikan satu catatan penting. Apa yang terjadi hari ini adalah merupakan barometer kita. Apa yang terjadi di beberapa negara di mana kaum muslimin dijajah. Kita masih ingat betul bagaimana Rohingya dinista. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika di Suriah, kita tidak bisa berbuat banyak. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang eksistensi kita sebagai kaum muslimin. Keberadaan kita Allah ingatkan dengan peristiwa hari ini yang terjadi atas saudara-saudara kita di Gaza, Palestina.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu titik pencerahan bagi kita. Ada satu buku yang ditulis oleh salah seorang pakar sejarah. Dia menuliskan Kaifa dhahara jilu Salahuddin al-Ayyub wa 'adat al-Quds. Bagaimana lahirnya generasi Salahuddin al-Ayyub dan bagaimana Al-Quds direbut kembali. Ini adalah fakta sejarah yang harus kita baca. Kita sebagai guru, kita sebagai pendakwah, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada generasi hari ini. Adalah merupakan kewajiban kita sebagai guru untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap agamanya, peduli terhadap agamanya. Dalam buku tersebut, salah satu fenomena yang terjadi, kita flashback kepada masa bagaimana lahirnya Salahuddin al-Ayyub. Kalau kita membuka sejarah, rata-rata dari kita hanya melihat bagaimana sosok Salahuddin al-Ayyub. Akan tetapi dalam buku yang saya baca, ya mungkin nanti akan ditampilkan, beliau menulis bagaimana justru generasi yang dibangun ketika Syam sudah jatuh di tangan para salibis, jatuh di tangan pasukan kaum musyrikin, di tentara Kristen. Kita bisa melihat waktu itu terjadi peperangan yang begitu lama antara kaum muslimin dengan kaum salibis. Ada satu yang menarik, ketika Syam waktu itu sudah mulai direbut kembali oleh kaum muslimin. Kita buka di dalam sejarah, ada sosok pembuka sejarah pada waktu itu. Ada Imaduddin Zanki, ada Nuruddin Zanki. Ya, adalah bagaimana mereka mengembalikan semangat dakwah umat ketika kaum muslimin dalam keadaan mereka jauh, ketika standar kaum muslimin adalah di bawah. Apa yang dilakukan? Ada sebuah gerakan dari mereka yang mereka mengetahui tentang kelemahan umat ini. Dan salah satu kelemahan umat yang terjadi setiap zamannya adalah ketika kaum muslimin sudah dijauhkan dari Al-Quran. Kaum muslimin sudah jauh, kita sudah tidak bersenyawa dengan Islam, maka pasti kekalahan akan terjadi. Maka yang dilakukan pada waktu itu, ada catatan yang menarik dari buku tersebut. Apa yang dilakukan oleh Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki pada waktu itu, yang kita kenal Nuruddin Zanki adalah mentornya Salahuddin al-Ayyub, bahkan ayah angkatnya. Dan periode itu sudah mulai dari ayahnya Imaduddin Zanki. Dia sudah mulai membaca fenomena yang terjadi pada umat waktu itu. Ya, terjadi perpecahan di semua kalangan umat Islam. Untuk berdiri saja kaum muslimin tidak mampu. Maka apa yang dilakukan? Yang pertama yang diperbaiki, ada dalam satu catatan yang menarik Ibnu Zubair dalam bukunya Ar-Rihlah. Dia menyebutkan apa yang dilakukan oleh generasi awal ini. Yang mereka perbaiki adalah kantong-kantong madrasah. Yang diperbaiki adalah pendidikan yang terjadi pada waktu itu. Kita kenal bersama pada waktu itu, pola pendidikan yang ada adalah sekolah-sekolah nizamiyah, warisan dari Kesultanan Saljuk, Nizam al-Mulk. Ternyata sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu sudah tidak mampu melahirkan generasi pejuang, sudah tidak mampu menghadapi berbagai macam rintangan yang ada. Maka kita kenal di dalam sejarah, mulailah diganti sekolah-sekolah yang berhaluan al-islah wal tajdid. Ada beberapa sosok pengaruh ulama-ulama besar pada waktu itu. Dari mulai Al-Ghazali yang sebelumnya sudah merintis, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kita kenal hari ini hanya kesufiannya saja, padahal adalah seorang pendidik. Dia adalah yang mendidik generasi pada waktu itu, adalah generasi yang akhirnya lahirlah generasi Salahuddin al-Ayyub.
Jadi pertanyaannya, yang dibentuk adalah bukan ketokohan, akan tetapi usaha kolektif yang dilakukan oleh Imaduddin Zanki, oleh Nuruddin Jangis selaku penguasa pada waktu itu, memperbaiki pendidikan yang ada. Yang kita kenal istilah madrasah pada waktu itu bukan madrasah seperti kita hari ini. Gurunya asal-asalan, materinya asal-asalan, kadang masuk atau tidak. Disebutkan dalam beberapa tulisan, madrasah yang ada pada waktu itu kelasnya seperti perguruan tinggi. Dosen-dosennya adalah para ulama yang didatangkan dari Baghdad, punya kualifikasi yang hebat. Sehingga apa yang terjadi ketika kaum muslimin atau para pemerintahnya yang mereka fokus untuk menghadang kaum salibis, peperangan tetap terjadi. Ini hebatnya apa yang dilakukan pada waktu itu. Bisa dibayangkan, peperangan tetap terjadi, para tentara tetap menghadang kaum salibis, akan tetapi negara pada waktu itu memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Ya, bahkan Ibnu Zubair mengatakan, dan pada waktu itu Syam adalah merupakan kiblat. Bahkan dia mengatakan semua fasilitas dari negara diberikan kepada sekolah-sekolah. Semuanya difasilitasi. Rakyat dalam keadaan aman, walaupun mereka setiap hari para pasukannya bertemu dengan kaum salibis. Ini yang dibuat. Sehingga kekuatan-kekuatan yang ada, ketika sekolah-sekolah menjadi sekolah yang hebat, melahirkan orang-orang yang hebat, maka inilah generasi. Maka kalau boleh saya simpulkan, Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang juru bicara, representasi dari generasi yang dibentuk hari itu, maka lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga PR kita hari ini tidak mungkin bisa diselesaikan hanya ketokohan satu orang. Permasalahan umat hari ini ketika kita ingin bangkit tidak mungkin kita lakukan sendiri, akan tetapi ada usaha kolektif. Maka salah satu renungan apa yang kita lihat hari ini, asatidzah yang rahimani wa rahimakumullah, adalah bagaimana kita menjadi generasi. Apakah kita akan tampil menjadi generasi pembuka, ya, generasi pembuka untuk hadirnya generasi yang lebih hebat dari kita, atau kita generasi yang akan membuka fondasi awal untuk kita siapkan puluhan tahun ke depan? Maka harus ada dari setiap kita. Selain kita hanya mendidik di kelas-kelas, mengajarkan ilmu yang kita sampaikan, kita harus punya visi yang besar sebagai guru. Bagaimana kita mengembalikan izzah umat ini, bagaimana kita mengembalikan kekuatan kaum muslimin. Kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan di generasi Salahuddin Al-Ayyub. Kalau antum baca bagaimana sekolah-sekolah terbaik didirikan, sebelum membentuk tentara yang hebat maka lahir. Dan ketika pada pemerintahan Salahuddin Al-Ayyub, mereka yang duduk di pemerintahan rata-rata lahir dari madrasah-madrasah yang sudah disiapkan pada waktu itu. Maka hari ini tugas kita tidaklah ringan. Tugas kita bukan hanya menyampaikan materi-materi yang ada, itu wajib. Akan tetapi harus hadir dari setiap kita. Kita harus membangun gambaran yang utuh bagaimana umat Islam yang akan datang. Kita mau melahirkan anak kucing atau melahirkan anak singa? Ketika hari ini kita mendidik mereka dengan cara-cara pendidikan yang biasa-biasa saja, rasa-rasanya kita masih belum optimis. Tetapi ketika lahir dari kita minimal sebagai generasi pembuka, lahir dari anak-anak kita yang kita didik hari ini, ada lahir mereka para mujahid, lahir mereka yang siap untuk menghadapi zaman yang tentunya lebih hebat lagi. Sekali lagi, bukan mereka yang kuat, tapi kita yang lemah. Bukan mereka yang memiliki segala sesuatu dengan kekuatan militer yang luar biasa,
menjadikan kita berdiri saja tidak mampu, sekali lagi itu adalah kelemahan kita. Bahkan satu di antara beberapa analisis, ada survei di negara Zionis, survei yang menyebutkan bahwasannya hampir 90% penduduk Zionis merasakan tidak aman. Ketika disurvei dari mereka mengatakan hampir 90% mereka mengatakan tidak aman. Padahal alat mereka kurang apa canggihnya? Senjata mereka kurang apa canggihnya? Bahkan antara mereka yang mau tinggal di negara Zionis, di Israel, antara yang pindah itu 50-50. Ya, jadi antara yang keluar dan masuk, ya, lebih banyak yang memilih keluar. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, bukan mereka yang kuat tetapi kita yang lemah. Maka hari ini adalah menjadi momentum kita bersama. Kita lahirkan adalah generasi-generasi yang mereka punya visi yang benar, punya visi tentang agamanya, tentang visi tentang hidupnya. Maka tidak mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang hebat ketika kita tidak memposisikan pendidik-pendidik yang hebat. Maka untuk itu ada beberapa hal yang menjadi catatan kita, yang saya baca dari buku yang ditulis sekian puluhan tahun yang lalu. Yang pertama, untuk membangun generasi yang hebat dan tangguh, yang pertama adalah mendidik sejak dini tentang disiplin dan ketangguhan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang karakter kita. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan keluh kesah. Ketika ditimpa kesulitan, dia akan berkeluh kesah. Ini adalah watak kita. Kita adalah serba inginnya rebahan. Kita ingin santai, pulang ke rumah mungkin HP-an. Ya, inilah hakikat kita. Maka ketika tidak dibentuk, yang namanya kesatria itu tidak lahir, akan tetapi dilahirkan, adalah dibentuk. Maka kita mengawali dari kita sendiri. Asal tidak semuanya adalah bagaimana kita menjadikan anak didik kita. Selain kita membangun kecerdasan, adalah kita membangun mental yang kuat. Ingin saya tampilkan, kalau kita buka bagaimana hari ini dengan Palestina. Ada video-video mungkin bisa ditampilkan. Bagaimana para tentara Hamas dibentuk dari batu, ketapel sampai roket. Kita kenal hari ini roket yang paling jago itu oleh kaum Yahudi adalah roket Hayyash. Daya jelajahnya sudah melebihi kekuatan mereka. Hampir 200 km bisa dibayangkan. Dengan serba terbatas, mereka mampu memberikan kepada kita pelajaran yang luar biasa dari sahabat-sahabat kita di Palestina.
Lalu berikutnya ada video tentang bagaimana anak di Palestina. Inilah sesungguhnya wajah Gaza. Aku bisa lihat semuanya ini. Bagaimana mereka hidup dengan Al-Quran. Kita bisa melihat dari mereka para dokter, perawat, polisi, hakim atau siapapun dari mereka. Kita bisa lihat mereka punya waktu khusus bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. هذا أصغر حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى. هذا جيلنا وهذا وجه غزة الحقيقي. Tidak kurang setiap tahunnya lebih dari 4.000 ya anak-anak yang diwisuda Al-Quran. Kita bayangkan ya, tidak kurang dari 4.000 setiap tahunnya mereka mengadakan wisuda yang sudah selesai menghafal Al-Quran. Itulah Palestina. Itulah wajah hari ini ya. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, Palestina memberikan pelajaran untuk kita, memberikan pelajaran untuk kita yang kita diberikan waktu yang begitu banyak, kenikmatan yang banyak. Dengan segala keterbatasannya, mereka mampu menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. أي وجه غير هذا الوجه لا يمثله، وهو وجه واحد من أوجه الثبات والتضحية والعطاء والمحبة والأخوة في غزة. حفظ الله غزة وأملها وناسها وحفاظها ونسائها ورجالها وأشبالها وشبابها وصغارها وكبارها، كل من في غزة حفظهم الله جميعا. Ada terjemahannya kan ya? Baik, berikutnya Ustaz tolong ditampilkan ini data hari ini ya. Diambil dari pertanggal 20 ya, sudah di atas 3.000 ya para syuhada dari anak-anak kecil, dan yang terbanyak hampir 1.500 adalah anak-anak ya, dan sisanya adalah para ibu wanita ya. Bahkan hampir 14.000 yang terluka, sekian ratus bangunan sudah hancur hari di Gaza seperti kota mati ya. Yang lebih jahat lagi, listrik dimatikan, saluran air dimatikan, gas semuanya ditutup. Kita senantiasa mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan mereka. Lalu berikutnya Ustaz, ini sebagai penutup kita lihat inilah, kita lihat bagaimana korban bayi yang diselamatkan dari reruntuhan, tidak tahu bapak ibunya saudaranya kemana. Berikutnya adalah seorang anak dikeluarkan juga dari reruntuhan. Bagaimana tim medis untuk meringankan sakitnya dibacakan surah Al-Fatihah. Coba didengarkan. Bagaimana Al-Quran hadir di antara muslimin yang ada di Gaza hari ini. Bahkan slide terakhir diberikan
dan dia dalam keadaan terluka, mengantarkan adiknya untuk membacakan syahadat di ujung kematiannya. Pendidikan semacam apa ini yang mampu melahirkan anak-anak yang Masya Allah, dia tahu kewajibannya, apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan seperti itu bisa dibayangkan apa yang sudah diberikan oleh orang tua terhadap mereka. Dalam keadaan yang begitu mencekam, dia mampu hadir mengantarkan adiknya antara sadar dan tidak untuk mentalkin. Coba diulang kalimatnya, Masya Allah. Dia meminta adiknya untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Itulah Gaza. Itulah yang kelihatannya mereka lemah. Akan tetapi kita lihat bersama, ya, itulah yang sudah dilahirkan generasi-generasi hebat, yang kita harus banyak belajar dengan mereka. Generasi kita hari ini seperti apa? Kita bisa menyaksikan bagaimana gambar yang berikut ini. Seorang laki-laki yang diselamatkan dari reruntuhan gedung dalam keadaan luka. Next season. Apa yang keluar dari lisannya? Dia mengatakan Al-Quds, Al-Quds. Akulah penebus Al-Quds. Akulah menjadi penebus Al-Quds. Ketika laki-laki, anak laki-laki tersebut tidak ada satu rintihan tangisan, akan tetapi yang lahir adalah kalimat aku menjadi penebus Al-Quds. Asatidah rahmatullah. Memang kita tidak dilahirkan di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu betul kondisi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban yang melebihi kemampuan kita. Akan tetapi kita punya kesadaran hari ini bagaimana dan apa yang harus kita lakukan adalah kita memaksimalkan tugas kita hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menempatkan kita hari ini di tempat-tempat pendidikan. Kita bergabung di Al-Irsyad hari ini. Maka salah satu tugas kita hari ini bagaimana kita menghantarkan anak-anak yang memiliki kepedulian terhadap agamanya, mempunyai kepedulian terhadap saudara-saudaranya kaum muslimin. Kita tidak sedang mendidik mereka menjadi sekuler. Kita tidak sedang mendidik mereka adalah yang hebat akademis tapi lupa dengan saudaranya. Kita sedang tidak mendidik mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cakap, sementara mereka tidak peduli dengan agamanya. Maka tugas kita hari ini adalah semakin berat. Dan apa yang sudah dilakukan di generasi Salahuddin Al-Ayyub, ketika penguasa, para raja sadar betul yang harus diperbaiki adalah pendidikannya, maka lahirlah generasi yang hebat. Salahuddin adalah hanya salah satu representasi dari kuatnya generasi hari itu. Mudah-mudahan ustaz-ustaz semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran kita hari ini adalah mengembalikan semangat izah kita. Kita posisikan kita adalah guru-guru yang levelnya standar, adalah guru-guru yang levelnya standar yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, standar kita minimal kita melawan 1 berbanding 2. Kalau Ustaz Hamdan 1 berbanding 20 sanggup insyaallah. Minimal level kita mulai kita naikkan. Sanggup saudara? Sanggup saudara? Insyaallah biiznillah. Dengan kita hadir hari ini, kita tancapkan semangat kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk memberikan pelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita bukan sedang melahirkan anak-anak kucing, tapi kita hari ini sedang menyiapkan generasi lahirnya Al-Arsalan. Kalau kita kenal di dalam sejarah Kesultanan Saljuk, Al-Arsalan adalah salah satu yang diketakuti oleh kaum Salibis, yang dikenal dengan yang berhati singa. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi semangat untuk kita semuanya untuk memberikan segala kemampuan kita
untuk menolong saudara-saudara kita, dan mari kita sama-sama membentuk generasi terbaik yang lahir dari generasi kita hari ini. Minimal kita menjadi generasi pembuka, atau kita menjadi generasi yang memberikan fondasi awal untuk lahirnya generasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.